Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anakku, peserta didik Madrasah Sanawiyah Al-Hamra Kaibon, Kecamatan Tirtaesa, Kabupaten Serang, Banten. Pada pertemuan kali ini insyaallah akan menyampaikan tentang perindah bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Pada saat ini temanya adalah mad iwad, mad arid disukun, dan mad layyin. Dan sebelum pembahasan dimulai, Bapak akan menyampaikan kompetensi inti dulu. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa keingintahuanmu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4-nya mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar dan indikatornya: KI 1 memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. 1.1.1 menjelaskan pengertian hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. 1.1.2 menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. 1.1.3 mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek. Selanjutnya 1.1.4 mengidentifikasikan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. 1.1.5 menyimpulkan cara membaca bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. Kompetensi dasar dan indikator yang selanjutnya 4.1 menerapkan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. Indikatornya 4.1.1 mempraktikkan bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan. Baik, selanjutnya para siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Al-Hamra, selanjutnya tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran ini peserta didik dapat mengungkapkan pengertian hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun. Yang kedua, siswa dapat membedakan hukum bacaan mad iwad, mad arid disukun, dan mad layyin. Dan yang ketiga, siswa dapat memberi contoh hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun. Memasuki pembahasan
pada kesempatan pertemuan hari ini, yaitu tentang ilmu tajwid, kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid disukun. Nomor 1, mad iwad. Secara bahasa, mad artinya panjang dan iwad berarti pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fathatain. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contoh hukum bacaan mad iwad terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 110. Perhatikan lafaz yang bergaris bawahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di situ ada lafaz yang sudah Bapak baca, ahada, asal katanya adalah ahadan, diwakafkan jadi ahada. Dan selanjutnya, khusus fathatain yang berada pada huruf ta marbutah tidak bisa dibaca mad, karena hukum tersebut jika diwakafkan berubah bunyi menjadi huruf H. Cara ini terdapat pada surat Ali Imran ayat 8. Perhatikan lafaz yang berwarna atau yang bergaris bawah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, di situ ada lafaz rahmatan. Itu bukan mad iwad. Yang kedua yaitu mad lain. Perhatikan para siswa dan siswi. Menurut bahasa, mad berarti panjang, lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad lain adalah mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelah berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Contoh mad lain ini terdapat pada surat Al-Quraisy. Silakan perhatikan lafaz yang bergaris bawah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Itu penjelasan dari mad lain. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mad arid disukun. Perhatikan para siswa dan siswi. Secara bahasa, mad arid, mad artinya panjang, arid berarti baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad yang terjadi apabila ada huruf mad, waw, alif, atau ya yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Cara membaca mad arid disukun ada 3 macam. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat,
dan boleh dibaca 6 harokat. Tetapi yang paling utama mad arid disukun ini dibaca dengan panjang bacaan 6 harokat. Contoh bacaan mad arid disukun terdapat pada surat Al-Maun ayat 1, surat Yasin ayat 9. Perhatikan lafaz yang bergaris bawah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu Quran surat Al-Maun ayat 1. Perhatikan contoh berikutnya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Yubsirun, run itu mad arid disukun berada di Quran surat Yasin ayat 9. Baik, pada para siswa dan siswi cukup sekian pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan di setiap kalian membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.